Halo, 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 kedengeran nggak? kedengeran jelas, Mbak Lola. Oke, Nah, oke. Apa kabar? Apa kabar lu, guys? baik, salam kenal ya. Anyway, Iya, selama kenal ya. Kita belum belum kenal, tahunya dari Elin. iya. Heeh. Di Oke, mana oke. Mbak Lola ini? Di Bekasi, kamu di mana? Aku Oh, di Wita, kamu. Denpasar. Heeh. Oh, pantesan waktu di ini ada Witanya ya. Iya, Iya, harusnya barangkali bilang kan aja ada biar yang mau aku, iya, biar aku kasih juga Wita gitu. santai lah Oke santai. deh. Oke. Oke deh. Kalau gitu COVID gimana di Denpasar teh? COVID tuh di sini makin parah sih sebenarnya ya. Jadi Sama kemarin lah itu ya. kan sempat, ya kemarin tuh sempat kapasitas apa ya rumah sakit di Bali itu kan 98% udah keisi gitu, jadi udah full sebenarnya. Terus Ya, ya, temen-temenku ya. juga kemarin ada yang apa ya, temenku ada yang orang Jakarta dari sini, terus pas balik ke Jakarta Mhm. kena COVID lah. Terus kemarin juga aku dengar kabar dari temenku di Jakarta, katanya temennya di Bali lagi kena COVID lah. Jadi kayak sudah apa ya, sudah benar-benar terasa dekat mungkin. Iya, di Itu Jakarta dia. juga PSBB ya, gitulah Serem sih kondisinya pasti. saat ini. Mm-mm. Ya. Oke, oke kita mulai dulu ya. Siap Welcome, siap. welcome semuanya. Selamat datang. Terima kasih Loga sudah mau join di Lola and Friend edisi beasiswa. Jadi ini sebenarnya Oke. konsepnya friendly talk aja sih gitu. Jadi nggak ada yang formal-formal gitu, biasa aja gitu. Siap siap Jadi nggak siap. usah beban juga beban. Aku udah deg-degan tau, udah deg-degan. Aduh, mau ngomong apa ya? Oke, Santai lah. oke. Santai, santai. Oke, mungkin untuk yang pertama ini kamu bisa memperkenalkan diri dulu kali ya ke followers. Silakan, Lugas. Oke, halo semuanya, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Nama saya Lugas Lukmanul Hakim, jadi bisa dipanggil Lugas. Saya lahir di Indramayu, jadi saya orang Jawa Barat, 20 Hmm. tahun lebih sekian silam. Nah, saya sekarang tinggal di Denpasar, saya kerja di sini. Kalau kerjaan saya terkait sama, saya kerja di LSM, di NGO tentang Hmm. konservasi laut dan perikanan sih. Itu sih background saya. Nah, Oh, saya ini salah satu awardees TUNET tahun 2015 untuk pergi kuliah S2 di Wageningen University gitu. oke. Itu mungkin ya. NGO-nya namanya apa, Lugas? NGO-nya namanya Blue Ventures. Jadi Blue itu Ventures. headquarters-nya di UK sebenarnya. Gitu. Oke. Hmm. Mungkin kalau ada yang belum tahu itu NGO itu apa sih, Kak? Boleh dijelasin dulu kali, Lugas. NGO itu Dikit. apa ya? Jadi kalau singkatan itu kan non government organization, atau kalau bahasa Indonesia itu dia lembaga swadaya masyarakat lah. Jadi sebenarnya itu organisasi kayak apa ya? Organisasi yang bertugas sebenarnya punya visi masing-masing. Cuma apa ya, sebagian besar itu kalau NGO atau LSM itu bergerak di pembangunan sih. Jadi pekerjaan-pekerjaan tentang pembangunan manusia lah. Nah, kebetulan untuk bidang saya itu di perikanan dan kelautan. Jadi apa ya? Jadi kayak kita mendampingi masyarakat, mendampingi nelayan kalau kerjaanku ya, untuk lebih Hmm. ke sustainable fishing practice dan conservation gitu sih. Especially for Oh, dia marine ya. lebih oke. Berarti dia memang NGO ini lebih ke sosial ya, social Iya, oriented ya gitu ya. ya, Iya, benar. social development lah. Oke, oke. Kalau boleh tahu dulu Lugas S1-nya apa Lugas? Bisa Oh S2-nya iya, ke sana. Wageningen ya. S1 itu aku udah ngambil perikanan. Jadi S1 itu Oh, ya oke. S1 aku di Unpad Pajajaran, makanya aku kenal sama Elin. Jadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2010. Nah, kebetulan waktu Ah, itu mau lanjut S2. Nah, di Belanda ini ada yang cocok lah istilahnya. Di Wageningen ini ada yang cocok. Jadi ya udah, hmm, melanjutin perikanan lagi sih studinya gitu. oke. Iya, kebetulan Elin junior. Jadi aku juga Oh Unpad. iya. Oh gitu. Iya, tapi HI. Oh HI. Siap siap Ya, siap. tetanggaan lah, itu tetangga jauh. Anda di bawah, saya di atas. Iya, tapi kan satu Kampus sisi. ya. Iya. Iya. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari Lugas.
Aku tuh penasaran nih, tadi mungkin sempat dibilang juga ya sama Lugas, karena Iya. ternyata di Belanda memang ada yang bagian yang Lugas mau gitu. Jadi, apakah itu memang kenapa Lugas memilih Belanda atau ada alasan lain? Sebenarnya itu sih. Jadi aku nggak punya apa ya, nggak punya alasan spesifik kenapa mau ke Belanda. Jadi dari awal memang aku apa ya, planning dulu sih tujuan studiku tuh apa dan apa yang mau aku ambil. Nah kebetulan kan di S1 itu di Unpad itu kan majornya kan mostly biology ya, soalnya kan perikanan gitu kan. Jadi tapi ketika skripsi itu aku ngambil manajemen yang di Hmm. dalamnya itu lebih ke ekonomi sebenarnya. Jadi Hmm. aku pengen mengembangkan sisi ekonomi perikanan, ekonomi sumber daya lah, pengelolaan sumber daya. Nah, aku cari-cari tuh sebenarnya universitas. Nah, awalnya sih nggak langsung ke Belanda ini ya. Jadi aku cari-cari dulu masih zaman-zamannya LPDP yang ada list 250 universitas terbaik tuh. Ya udah aku lihat-lihat di situlah. Itu kayak apa ya, awalan aku melihat referensi universitas, terus juga tanya-tanya sama teman, tanya-tanya sama dosen. Nah, ya udah aku dapat beberapa kan. Salah satunya tuh ada Bergen juga di Norway apa ya? Atau di mana itu, Hmm. Swedia atau aku lupa lah pokoknya. Nah, aku lihat apa namanya jurusannya. Nah kebetulan ini Wageningen ini unik dia, soalnya Wageningen ini lebih apa ya? Dia tuh menawarkan studi yang multidisiplin. Jadi walaupun kita Hmm. perikanan, kalau kita mau ngambil sisi sosialnya atau sisi ekonominya, nah mereka itu memberikan course-nya gitu, ada course-nya. Jadi Hmm. untuk kita Oke. yang cross major dari biology ke sosial itu terbantu lah. Kalau misalnya aku ngambil pure ekonomi itu kayak, waduh pas lihat ekonometrika dan segala macam tuh kayak aduh gak deh, pusing-pusing. Gitu. Oke, benar-benar. Jadi apa namanya? Akan atas dasar itu aja sih sebenarnya, dan dari awal memang udah ngelihat Wageningen cocok, ya udah aku tetepin oke, okay, Wageningen University, dan ya udah aku daftar, intinya itu sih, dan keterima. Alhamdulillah ya Gitu, keterima ya. Iya, alhamdulillahnya. siap-siap. Oke, oke. Oh, jadi memang untuk beberapa tuh sebenarnya udah ada pilihan ya sebelumnya. Mm-mm. Berarti kan Lugas harus udah nyari-nyari dulu ya sebelumnya gitu kan. Iya, Pasti. referensi ya udah. Mm-mm. Pasti. Iya. Oke. Nah, ini kan beasiswa yang didapat itu namanya Stunet ya. Itu artinya studi in Netherlands bukan sih? Iya nggak sih? Dia Cara bahasa enggak ya? Belanda, Iya, bahasa studieren Belanda kan apa in sih? Netherlands. Iya. Iya, pokoknya itu. Iya, Jadi tapi ini artinya benar bisa sih in Netherlands. bener ya, bener ya. Nah, bisa Benar-benar. dijelasin nggak? Ini beasiswanya apa sih gitu? Oke, kalau Stunet itu mungkin ada sedikit perbedaan ya dulu sama sekarang, tapi Hmm. basicnya sih sama ya. Stunet itu singkatan dari Studieren in Nederland lah, intinya itu. Jadi studi di Belanda, itu beasiswa skemanya itu berasal dari pemerintah Belanda. Jadi Oke. ada sebenarnya kantor yang memberikan informasi dan penyeleksinya itu di Indonesia itu namanya Nuffic Neso. Jadi NESO-nya itu adalah Netherlands Education Support Organization kalau nggak salah, apa office gitu Hmm. kalau nggak salah ya. Jadi Nuffic-nya itu sendiri kayak apa ya, Kemendikbudnya Belanda lah istilahnya. Jadi Oke, ada oke. ada kantor cabang yang memberikan informasi tentang bagaimana studi di Belanda, terus skema beasiswanya apa aja itu ada di Nuffic Neso itu. Jadi kalau misal teman-teman mau cek, cari aja di Google Nuffic Neso, nanti ada websitenya di situ. Nah, untuk beasiswa Stunet, itu yang aku dapat itu dia beasiswa full cover. Jadi semua udah dibiayain lah istilahnya. Sebenarnya ada dua skema sih, ada yang short course juga kalau nggak salah ya. Ada juga yang full cover. Mhm, Nah, kebetulan untuk mhm. master itu kan full cover, dan kebetulan juga Stunet ini hanya ada untuk master kayak gitu. Oke. Oh, S3 Uh, nggak ada ya? S3-nya nggak ada. Stunet nggak Oh, ada oke, S3-nya. oke. Nah, Oke, oke. untuk apa ya benefitnya? Ya udah, jadi kayak kita tinggal bawa diri sendiri aja. Oh, iya, jadi itu memang benar-benar Iya, full cover dari stay juga dikasih iya, dorm gitu atau semuanya. gimana? Nggak dikasih dorm Ah, sih. oke. Jadi apa ya? Kita tuh kayak dikasih, pokoknya visa udah Duit. diurusin, Ah, oke, duit juga, visa. pokoknya Mhm. tuition fee, visa, terus uang uang sekolah, terus uang apa ya? Asuransi, terus Living cost. tiket
living cost, tiket pesawat, dan semuanya sih. Jadi aku ya tinggal bawa koper aja waktu itu langsung cus gitu. Nah, untuk living cost-nya kan, kamu bilang tadi kan Iya, bukan dormitoris, berarti kamu nyari iya, apartemen ya di sana ya? iya. Nah, Nah, kalau berarti itu nanti misalnya, udah include mm-mm, di living cost-nya ya, berarti untuk yang apartemen ya? udah, udah. Oh, Jadi oke, oke, siap. living cost itu waktu itu aku dapat sekitar 970 euro. Sekitar berapa ya? Dulu Itu kalau berapa misalnya itu? rate-nya, pokoknya rate-nya 15.000 aja lah, ambil gampangnya. Jadi sekitar tiga belas Oke, oke. setengah jutaan lah itu intinya. Jadi itu kita harus pinter-pinter ngatur ya. Jadi dalam dalam Hmm, itu kan dikasih bulanan tuh. Nah, ketika 1 bulan itu ya kita harus bisa manajemen uang untuk makan, untuk living iya cost, benar. maksudnya untuk dormitory-nya itu sendiri dan ya segala macam sih. Untuk jalan-jalan juga harus Wajib ya, disisakan. wajib masukin. Wajib dong, wajib. Iya dong. Oke, oke, oke. Berarti tadi itu emang beasiswa full dari pemerintah Belandanya sendiri ya. Itu Iya, iya. cakupannya sedunia, seglobal atau memang ada kuota untuk Indonesia aja atau gimana itu? Nah, kalau nggak salah ya, Stunet itu hanya skema untuk Indonesia. Jadi, Oh, oke. iya, jadi yang ditawarin sama Nufik Neso, zaman aku itu ada beberapa, tapi kayaknya sekarang udah berkurang deh. Dulu tuh ada namanya Netherlands Fellowship Program, NFP. Nah, itu juga sama, full cover, sama kayak Stunet. Tapi itu yang Oke. untuk banyak negara, biasanya negara-negara berkembang. Jadi, seleksinya pun dia dari negara-negara berkembang gitu kan. Nah, kalau misal Stunet Hmm. ini, memang khusus Indonesia. Jadi, ada mungkin kerjasama bilateral ya antara Belanda sama Indonesia itu sendiri dan adalah ini. Tapi untuk sekarang pun sebenarnya sudah berkurang kuotanya untuk Stunet itu. Jadi Oh, oke. Pas kamu berapa uh, orang waktu itu? nah pas aku tuh kan ada 100 orang itu tahun 2015. Nah, fiscal year setelahnya itu kayak 2016 seterusnya itu pas tahun aku tuh kebetulan itu tahun terakhir apa ya kayak kerjasama Belanda Indonesia lah. Habis itu kan kayak Hmm. Indonesia mungkin propose lagi, akhirnya kita dapat kerjasama lagi kan untuk melanjutkan si beasiswa Stunet itu. Nah, mungkin jumlahnya udah nggak sebanyak dulu ya, karena yang aku sempat dengar sih katanya Indonesia udah dianggap lebih maju lah istilahnya. Jadi mungkin alokasi dana dari Belandanya tuh nggak terlalu sebanyak dulu gitu sih. Kalau sekarang itu aku kemarin baru update sama temanku yang ada di sana yang baru masih kuliah dan baru dapat student itu sekitar berapa ya awardingnya cuma 30 gitu setahun. Oke. 30 kuota ya? Kuotanya tiga Kuota. puluh berarti ya? Iya, iya. Oke, oke. Oke, siap. Terus kita lanjut ke ini kali ya, persyaratannya untuk beasiswa Stunet ini. Tadi kan Hmm, dibilang ini khusus untuk master ya, berarti S1 nggak bisa iya. ya, Sayang harus sekali ya. S2. Sayang Iya. sekali gitu. Ya, silakan Lugas lebih lengkapnya gimana nih, persyaratannya apa aja? Persyaratannya nanti mungkin bisa dicek juga ya di websitenya, takut aku ada salah-salah. Tapi yang pasti itu yang pertama itu kalau zamanku ya itu ada form yang harus diisi, terus ada CV yang harus diisi. Dulu kita nggak pakai motivation letter, tapi sekarang ada katanya motivation letter. Itu kalau nggak salah Hmm. 500 kata kata temanku yang kemarin. Nah, kalau dulu tuh aku cuma ngisi form aja. Sama di form itu ada pertanyaan tentang sebenarnya kayak motivation statement juga ya. Ada Hmm. kolom gitu, ada 3 kolom kalau nggak salah. Apa visi, kayak intinya visi kita ke depannya apa, terus apa yang bisa kita kontribusikan, kayak gitu-gitu. Tapi setiap kolom itu dulu harus dijawab sebanyak 100 kata. Itu tricky Oh, sih oke. sebenarnya. Agak Iya, sulit, iya, tapi iya, benar-benar. kalau sekarang itu dia motlet sih, kayak motivation letter yang sebanyak 500 kata kalau nggak salah. Dan itu udah mencakup semuanya. Itu. Terus yang Oke. lainnya itu apa ya? Oh ya, persyaratan Bahasa? uh, bahasa IELTS dan juga kalau student itu harus sudah keterima. Jadi kita harus sudah punya LOA dulu yang unconditional. Oh, oke. Jadi Berarti kita harus mm, mendaftar dulu di universitas yang di Belandanya sampai kita keterima. iya, iya itu. Oke, oke. Itu syarat utamanya sih. Selebihnya cuma form, terus CV, terus kayak berkas apa ya, kayak kalau misalnya kita punya sertifikat itu dilampirin semuanya. Udah sih itu. Heeh. Oke, untuk ini kalau IELTS itu ada batasnya nggak sih dia berapa gitu untuk IELTS atau TOEFL? IELTS-nya kalau nggak salah 6 deh, karena aku IELTS 6.
Tinggi ya. Oke, 6 tuh oke. Nggak ada batas ya? tapi Nggak ada batas dia? Batas minimum enggak, gitu? maksudnya minimumnya 6 sih dia. Karena 6 tuh sebenarnya minimum loh. Itu tuh paling kecil Oh, kalau misalnya kita minimum. mau Oh, oke, oke. kita Beasiswa ya biasanya mau ya? beasiswa, itu tuh IELTS 6 tuh paling paling kecil dan itu tuh kayak Paling kecil jarang-jarang gitu ada biasanya. yang mau nerima 6. LPDP aja dia Iya, enam oke, oke. setengah gitu. Oh, PDP 6,5. Oke, berarti Heeh. 6, at least 6 udah kecapai ya gitu ya. Oh, maksudnya Iya, udah di persyaratannya. Oke. iya. Ada lagi nggak sih yang persyaratan yang lainnya yang mungkin berbeda dengan beasiswa lain gitu? Enggak sih. Dulu sih mungkin ini ya, apa namanya? Jadi kalau kalau di formnya itu juga ada surat rekomendasi sih untuk yang teman-teman yang udah pernah kerja, barangkali dapat rekomendasi dari atasannya Oh, atau oke, dari oke, oke. manajernya kayak gitu. Terus dulu juga kalau mungkin sekarang juga masih ada sih, ada statement dari misalnya yang memberikan ini ya, memberikan apa namanya surat rekomendasi itu, apakah ketika kita lulus harus balik lagi apa enggak tuh ke company-nya. Kalau misalnya harus balik lagi, berarti ya Hmm. memang harus balik lagi. Kalau enggak, ya enggak sih. Seperti itu. Dulu mungkin ketika orang yang udah punya pengalaman kerja itu menjadi pertimbangan tersendiri lah. Kalau misalnya emang udah ada apa namanya form untuk rekomendasi dari manajernya kan. Tapi kebetulan waktu itu juga aku fresh grade kan, baru lulus S1, terus langsung lanjut S2. Jadi dan sampai sekarang sih kayaknya nggak masalah sih fresh graduate juga untuk lanjut dan student. Iya, gitu. Oh, jadi dia, tapi dia nggak ada ikatan ya? Maksudnya nggak ada ikatan apa-apa dengan pemerintah Belandanya kan? Berarti Iya. apakah kita harus pulang ke Indonesia atau boleh stay di sana nggak? Enggak sih. Kalau aku malah kayak waktu itu ada acara Student Day kan setiap setiap tahun tuh di Belanda pun orang apa koordinator beasiswa studentnya ke sana kan untuk ngecekin kita gitu kayak ya silaturahim lah. Terus kita pun suka ada acara di sana namanya Student Day setiap tanggal berapa gitu, Maret atau April. Nah, di situ waktu itu juga ada direkturnya sih yang kepala Nufikneso di Indonesianya kan. Bahkan dia bilang kan, ya untuk yang tahun kedua, karena kan di sana ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun tuh kuliah. Nah, kebetulan Hmm. Wageningen kan 2 tahun. Nah, itu kita setahun terakhir kan, dia bilang sih, kalau misalnya ini yang udah tahun kedua, mau siap-siap cari kerja di sini, silakan gitu. Jadi kayak, lampu Oh, hijau nih, kita boleh ya berarti diperbolehkan. ya? Iya, Iya boleh itu. dong berarti. Uh, Iya, oke. Tapi banyak nggak sih yang stay di sana? Nah, itu uniknya itu sebenarnya. Karena kita diberi kebebasan, tapi entah kenapa angkatan aku aja ini lulusan Sunet malah banyak yang balik ke Indonesia gitu loh. Dalam artian Oh, ya oke. entah ya aku sendiri juga balik ke Indonesia sih jadinya gitu. Tapi ada sih beberapa temanku yang stay di sana juga gitu. Oh, oke, oke. Iya, bagus sih kalau dia udah mau welcome. Nggak masalah ya, udah stay mau udah stay di sana ya terserah gitu. Apalagi Iya, Belanda banyak orang Indonesia kan. banyak banget. Anyway, Mik, aku Banyak kedengeran banget. gak sih? Kedengeran, kedengeran, Aku kedengeran. Siap, siap, kedengeran siap. kok. Ada yang komen Oh, katanya mic-nya Mik-nya benerin dulu. benerin dulu, please. Oke, oke, siap, siap. Siap, siap. Aku sih kedengeran sih, tapi nggak tahu deh. Oke. Oke, oke. Next ya, berarti kita tadi udah ya persyaratannya, berarti yang paling penting itu yang berbeda dari beasiswa lain rata-rata itu tuh adalah LOE ya, dia harus ada Iya, LOE dulu baru bisa apply beasiswa ini gitu ya. iya. LOE-nya harus Terus, yang unconditional ya. oke, itu gimana tuh? Kalau unconditional tuh, ya jadi ketika kita daftar universitas itu kan kadang kita keterima, tapi ada misalnya keterima dengan syarat atau keterima dengan tanpa syarat. Nah, yang unconditional tuh maksudnya tanpa syarat. Jadi secara syarat kita udah terpenuhi semua, jadi kita keterima gitu. Nah, kalau misalnya yang ada temanku juga kadang udah dapat LOE tapi yang conditional dalam artian ada catatan tuh misalnya IELTS-nya apakah harus diperbaiki lagi atau apanya harus diperbaiki lagi Hmm. kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya Oh, student oke. ini harus yang unconditional, yang tanpa syarat. Oh, oke, siap-siap. Nah, itu dimulainya kapan ya, Mon? Untuk yang gini, maksudnya penerimaan administrasinya itu mulainya kapan ya, Iya. Lugas? Eh mungkin bisa dicek lagi tapi sekitar Maret April deh. Oh, Biasanya sih 1 berarti, April. Heeh. oke, berarti artinya untuk kita daftar di sini sebelumnya kan berarti kita daftar dulu di universitas yang kita mau. Itu berarti di Iya, awal tahun. iya. Biasanya ya nggak sih?
Iya, Oke, nanti di awal tahun baru setelah kita lulus, boleh nggak sih kayak gini, misalnya gini, kita diterima nih di awal tahun tuh misalnya keluar deh, kita diterima di salah satu universitas. Nah, iya. kita apply Stunet, ternyata kita nggak dapat di tahun ini. Boleh nggak sih kita kayak nge-pause dulu, terus kita apply lagi si Stunetnya di tahun depan dengan beasiswa dengan LOE yang kita ini sama kampusnya itu sama kampus boleh nggak kayak gitu? Boleh kok. Soalnya kan itu tergantung kita apa namanya deal-dealan sama kampusnya ya. Maksudnya kalau Oh, misalnya oke. kita mau defer itu kan bisa biasanya. Biasanya kita bisa ngomong sih ke kampus kalau misalnya kita belum dapat sponsor gitu. Bisa nggak kalau misalnya kita coba tahun depan? Maksudnya tapi kita tetap udah Hmm. diterima gitu. Jadi kita baru enroll di apa akademik year-nya yang tahun depan. Itu boleh biasanya. Jadi Oh, dan oke. Sunet pun selama itu masih unconditional LOA masih nggak masalah sih gitu. Oh, oke. Berarti itu depend on kita juga negosiasi Mm-mm. sama kampus ya sebenarnya ya. Iya, iya, Oh, oke, oke. Nah, tadi kan udah persyaratannya tuh. Sekarang mungkin tahap-tahapnya. Tadi kan Logas bilang Logas mesti punya iya. LOE dulu. Boleh dong tahapnya ini dari awal itu maksudnya biar Boleh, orang boleh. ngerti ketahui dari awal Iya, universitasnya itu loh. Iya. iya. Oke, Jadi memang timeline tuh emang paling penting sih kalau misal kita mau ngejar beasiswa benar. dan kuliah di luar negeri gitu. Jadi aku kalau misal boleh cerita itu aku kan lulus 2014 ya, Agustus. Jadi waktu itu aku persiapan dulu tuh, persiapan IELTS sampai Desember apa Januari ya. Pokoknya aku tes IELTS itu Hmm. Januari. Januari Hmm. baru dapat tuh 31 Januari. Anyway, tes IELTS juga jangan ini ya, jangan ngedadak tuh kalau misalnya mau registrasi karena biasanya full gitu. Apalagi waktu itu aku tes Oh, di Bandung kan. Di Bandung tuh hanya iya. kuotanya lebih sedikit lah istilahnya. Nah, udah tuh waktu 31 Januari aku tes. Nah, IELTS juga kan keluar baru 2 minggu setelahnya kan. Jadi 14 Februari Hmm. itu aku baru dapat hasilnya. Nah, kebetulan ya udah aku 14 Februari dapat hasilnya. Aku siap-siapin lah semua berkas-berkas yang Wahaningen ini yang diperlukan sama Wahaningen. Terus aku daftar tuh sekitar 28 Februari pas 1 Maret gitu. Hmm. Pokoknya awal-awal Maret terus aku baru dapat LOE unconditionalnya itu 13 Maret. Jadi kayak 10 hari Hmm. kerja gitu. Nah, ini juga uniknya. Aku tuh awalnya nggak tahu Mbak Lola kalau misalnya ada beasiswa yang namanya Stunet. Oh, oke. Sampai pada Terus? sampai sampai pada akhirnya tuh kan itu kan tanggal 13 Maret aku dapat LOA kan. Aku Ah. dikirim sama Wageningen University-nya tanggal 14 Maret. Dia bilang kalau misalnya isi emailnya tuh gini, eh beasiswa Stunet, skema beasiswa Stunet yang harusnya itu deadline-nya tanggal 15 Maret, which is besoknya itu diundur sampai 1 April. Jadi kayak, hah, kebetulan Oh, banget gitu oke. kan. Iya Dan pas aku tuh banget. nggak tahu kalau, aku tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang beasiswa Stunet kan. Jadi ya awalnya juga aku kayak ngejarnya tuh hanya NFP, tapi NFP juga aku nggak diundang, jadi NFP juga harus diundang dulu baru kita bisa daftar Hmm. sama LPDP. Cuma aku nggak kepikiran sama sekali Stunet kan. Jadi ya udahlah, aku pakai kesempatan itu buat daftar Stunet gitu. Jadi waktu itu 1 April kebetulan apa namanya Diundur ya. iya diundur sampai 1 April deadline-nya. Dan itu juga mungkin orang lihat kayak 2 minggu itu tuh sebenarnya tight banget gitu, kayak ketat banget waktunya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dengan lebih lebih apa ya, waktunya tuh lebih agak panjang sedikit lah gitu. Karena 2 minggu tuh bener-bener gila harus kesana Mepet. kemari gitu-gitu. Mepet banget. Mepet sih. Jadi ya udah setelah 1 Maret itu 1 Maret sorry 1 April itu ya udah aku daftar terus baru tanggal 5 April itu diumumin lah kalau misalnya berkas kita keterima ya. Dulu juga waktu ngirim berkas aku tuh ada kesalahan teknis. Harusnya berkasnya dikirim 2 rangkap, aku hanya 1 rangkap coba. Jadi kayak ngirim ulang gitu kan. Oh my god itu 2 minggu bayangin kayak waduh udah hektik parah lah istilahnya gitu. Jadi Iya, ya iya, udah benar-benar. uh, uh, setelah itu dari April aku nunggu tuh sampai Mei. Mei diumumin deh Hmm. kayak sebulan setelahnya itu diumumin gitu. Terus ya alhamdulillah sih aku kayak ini ya semuanya percobaan pertama sih dari mulai Wageningen aku coba sekali. IELTS aku tes sekali. Stunet aku cuma nyoba satu beasiswa doang karena eh apa namanya?
ketika aku mencoba Stunet gitu ya, nungguin nungguin apa namanya, nungguin hasilnya Stunet itu kan aku mau coba daftar LPDP kan. Yang lain. Nah, daftar LPDP yang lain kan. Cuma waktu itu tuh karena syarat IELTS-ku itu masih di bawah, jadi dulu kan ada Hmm. workshop nih, aku sering-sering ikut workshop. Dia bilang kalau misalnya udah dapat LOE, syaratnya IELTS nggak berlaku lagi. Yang sebenarnya tuh IELTS-nya yang dibutuhkan Hmm. kan 6,5. Nah, IELTS-ku kan cuma 6. Nah, Iya, ternyata itu iya, iya. baru bisa di batch selanjutnya. Jadi makanya pas aku coba daftar via Ah. website, itu gagal, ditolak sama website, bayangin dong. Lah, Jadi lah terus gimana dong? iya, ya udah, jadi kayak aku cuma punya punya kesempatan Stunet doang satu. Jadi aku udah mikir ya udahlah, kalau misalnya nggak berangkat Oh, tahun ya kan? ini, ya udah aku coba tahun depan. Aku nggak mau IELTS lagi, udah mana IELTS mahal kan. Jadi Iya, kayak iya ya bener. udahlah, dan hasil ini kan juga masih bisa dipakai, dan alhamdulillahnya keterima. Dan saat itu ya, eh, apa namanya, seleksinya tuh Stunet tuh hanya berkas doang. Waktu Oh zaman iya, aku ya. makanya aku tadi barusan mau nanya ini. Maksudnya, Iya. oh itu cuma administrasi doang, nggak ada Iya, interview atau? dulu Ah, zaman aku oke. nggak ada, tapi bedanya sekarang ada katanya. Jadi semenjak tahun Oh. 2017 apa 2018 itu ada tambahan kayak LGD, kayak leadership group discussion Hmm. sama interview itu. Gitu Oh, sih. oke, oke. Tapi zamanku cuma Sebelum berkas doang. pengumuman. Iya, Nah, kalau yang di apa yang daftar di universitasnya itu kamu cuma berkas doang juga atau ada interview juga? berkas doang. Oh, berkas juga di Wenganingan ya? Iya, Ya. berkas doang di Oh, Wahaninginnya. oke, Jadi oke. alhamdulillah Itu segala search-nya langsung kemudahan. ke website-nya berarti ya? Maksudnya langsung ke Iya, website universitasnya? iya. Jadi memang Oh, oke. harus langsung ke universitasnya sih, menurutku. Jadi kayaknya semua universitas juga gitu deh. Kita harus pelajarin dulu website universitasnya kan. Syarat-syaratnya bisa dilihat di situ juga sih. Tapi ya kayak harus diuplak-uplak lah itu si website Hmm. universitas. Itu sih intinya. Ya karena beberapa universitas kan dia juga ada interview biasanya kan. Jadi Iya. sebelum apa namanya? Sebelum masuk gitu. Dan kamu waktu Mm-mm. itu ngambil yang S2-nya itu ada dia minta ini gak sih kayak semacam abstrak atau apa yang di bagian ininya ya di bagian Oke. universitasnya? Kayaknya enggak deh. Jadi Enggak ada. Belanda itu agak unik sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya skemanya, kan kalau misal kita tahu kan kalau postgraduate atau S2 atau S3 itu kan ada yang by riset, ada yang. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya di Wageningen ini atau di Belanda ini rata-rata itu kayak kuliah S1 aja. Jadi eh, Oh, apa oke. kita nggak diharuskan untuk memberikan abstrak untuk riset atau kayak skema risetnya seperti apa, tuh belum belum saatnya sih. Jadi kita kayak kuliah dulu kelas setahun, baru tahun kedua atau misalnya yang cuma setahun tuh kayak di bulan keberapa, semester keberapa gitu, baru deh kita mikirin gimana risetnya, terus desain risetnya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak ada keharusan buat abstrak sih. Oh, gitu. Kamu 2 tahun kan ya? 2 tahun, iya. Oh, oke, oke. Tapi sayangnya nggak ada S3. Iya, sayang Enak banget ya. juga kalau S3. Ya lumayan kan maksudnya kayak ininya nggak apa ke universitasnya juga kayaknya juga nggak ngeribetin banget juga gitu kalau untuk ini. Tapi student sama apa satu lagi apa satu lagi yang NFP, mana? Netherlands Nah itu Fellowship Program. kalau NFP itu dia ada kalau kamu tahu ya aku nggak tahu nanya nanya itu dia Mm-hmm. dia ada S3 atau S2 juga nggak? Apa cuma S2 aja? S3 ada nggak ya? Tapi NFP itu kalau nggak salah udah nggak ada lagi deh skemanya di Indonesia itu. Oh udah nggak ada Cuma ada lagi Stunet dia. sekarang. Mm-mm. Jadi Oh rata-rata oke. pun kalau misalnya mau S3 sih, kalau di Belanda itu biasanya bisa bisa ngikut projectnya kampus kan. Misal kampus ada bukaan nih. Jadi kita bisa ngikut projectnya kampus kalau yang mau S3 ya. Jadi intinya kita kayak jadi researcher tapi sekaligus studi gitu. Nanti kita juga Hmm. dibayar sama universitasnya. Jadi kita kayak pegawainya sana sih untuk jadi peneliti. Oke, Kalau di Belanda ngerti. Ya gitu. itu Mm-mm. khusus khusus untuk peneliti kali ya dosen buat dosen kayak gitu ya.
sebenarnya kita pun bisa, aku juga bisa kok, maksudnya aku kan praktisi Bisa. nih, kalau misal mau S3 bisa juga gitu. Oh, Memang bisa. Jadi, skemanya di sana itu kalau S3 tuh bukannya studi sih, ada juga kayak pekerja proyek lah hitungannya. Tapi nanti setelah 4 hmm, tahun setelah proyek selesai, ya itu kita dapat titel juga, karena biasanya tuh kan yang punya proyek kerjasama nih sama universitas. Jadi semua biaya penelitiannya tuh dibayarin sama si proyek ini. Jadi kita pun dibayar sama si hmm. proyek ini. Jadi kita kayak digaji setiap bulan gitu sih. Jadi tanpa Oh, beasiswa pun oke. kita bisa hidup di sana sebenarnya kalau misal kita dapat proyek itu. Kalau mau S3 gitu sih. Karena udah digaji kan, jadi Iya, udah ada digaji. duitnya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, tadi itu udah ya tentang beasiswa. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nggak sih untuk bisa lolos beasiswa kan? Wadaw. Ini lugas sekali langsung ini kan, meskipun itu daftarnya 2 minggu, terus ada banyak salah lah, Iya, apalah. iya. Jadi apa ya? Kalau tips dari aku sih sebenarnya yang mau kuliah, pertama tuh tentuin dulu sih, kayak di planning dulu lah. Apa sih yang mau mau kita ambil, apa sih yang kita mau pelajari, itu kalau bisa di planning dulu. Jadi kita nggak buta lah istilahnya untuk memilih universitasnya atau memilih jurusannya kayak gitu, karena itu sih aku berusaha untuk fokus dari awal. Aku mau ini dan harus kemana itu udah ada planningnya dari awal. Terus setelah udah ada nih kita maunya apa, kita lihat, kita pelajari semua tuh website, terus skema beasiswanya. Misalnya aku mau ke Belanda, nah yang bisa menunjang aku untuk studi di Belanda tuh beasiswanya apa aja. Pertama yang pasti ada LPDP karena itu dari pemerintah Indonesia. Terus yang kedua misalnya beasiswa yang dikeluarkan dari negaranya itu apa. Nah itu kita pelajari dulu, pelajari dari mulai persyaratan, deadline, dan itu semua harus dicatat, apalagi deadline ya gitu. Deadline penting. Terus juga kita harus lihat tadi oh ya selain beasiswanya juga kita harus lihat, kan tadi udah tahu ya universitasnya apa misalnya. Itu juga harus dilihat tuh deadline dan persyaratan di universitasnya. Nah, ini sih kuncinya yang menurut aku penting. Terus petakan. Jadi kita harus bisa memetakan dari perjalanan kita dari awal sampai akhir. Karena waktu itu aku mulai dari Agustus 2017, 2017, sorry, 2014, dan aku mau berangkat di tahun berikutnya. Dari semua deadline itu kan aku tahu ya, oh iya, berarti misalnya 1 April Stunet. Terus berarti syaratnya dari Stunet itu misalnya LOA, unconditional. Berarti aku harus keterima dulu. Berarti aku harus daftar universitas sebelum tanggal itu dong. Sebelum tanggal Mhm. itu, sebelum tanggal 1 April. Nah, syaratnya apa? Oh iya, IELTS. IELTS-nya juga dicek tuh. Kayak aku perlu preparation nggak nih? Perlu les nggak IELTS-nya? Kalau aku waktu itu perlu karena aku belum pernah tes IELTS sama sekali. Jadi aku ngambil 4 bulan IELTS. Terus tes IELTS juga dicek kapan adanya, kapan. Kayak gitu sih. Terus juga baca-baca blog orang dan segala macem. Itu sih yang penting fokus, dan mungkin ini sih ada sedikit resepi ya. Mungkin ini sih, maksudnya ini yang aku pelajari banget sih. Selain kita fokus, selain kita itu kan secara teknis ya, fokus, terus uh, aware sama deadline, aware sama persyaratan, yang secara spiritual juga mungkin harus apa ya, harus benar-benar bisa uh, ya berjuang dengan maksimal, terus juga meminta sama Tuhan, siapapun Tuhannya. Kebetulan saya Ya, Muslim, benar. jadi meminta kepada Allah dengan benar-benar. Terus ada si terakhir kuncinya itu adalah kayak apa ya, memberikan semua yang kita punya tuh untuk kebaikan gitu loh. Dalam artian waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, uang yang kita punya, istilahnya mah sedekah lah ya. Tapi kan sedekah kan banyak ya. Ada sedekah uang, sedekah waktu, mungkin juga sedekah tenaga. Itu sih sebenarnya yang paling aku bisa rasakan banget, kayak gila sih. Karena itu mungkin aku bisa kesana. Karena to be honest ya, aku tuh hanya satu kali semua gitu, dalam artian aku udah nggak punya kesempatan apa apa selain Stunet gitu. Aku udah keterima Wageningen, Mhm. aku nggak punya kesempatan apa apa selain Stunet, dan aku cuma mau ke Wageningen doang. Terus di Hmm. saat itu tuh aku ngerasa kayak ya udahlah ya Allah, kalau misalnya memang nggak bisa, nggak masalah gitu, aku bisa berangkat tahun depannya. Tapi apa yang udah aku lakukan gitu, kayak ya ibadah dan segala macam, sedekah itu, aku apa ya, aku kalau boleh share sedikit, saat itu tuh aku bisa merasakan kayak kebahagiaan gitu loh, kayak bener-bener
Oke. Ya Allah, kalau misalnya apa ya, kayak waktu kenikmatan perjuangannya itu ada banget. Dalam artian aku bisa ngerasain nikmatnya berjuang, nikmatnya minta, nikmatnya segala macem. Jadi ya karena awalnya sih mungkin dipancingnya karena aku punya keinginan ya, ya udahlah aku karena pengen kuliah di Mhm. luar negeri. Tapi karena kita melakukan itu terus menerus, pada akhirnya jadi kebiasaan. Terus pada akhirnya pun timbul sebuah, menurut aku sih kayak sebuah apa ya, makna keikhlasan gitu loh, dalam artian ya udahlah kalau misalnya nggak berangkat nggak masalah, toh berarti ini yang terbaik gitu istilahnya. Jadi selalu berprasangka baik lah istilahnya gitu. Dan ya aku juga nggak nyangka gitu, karena aku tuh nggak punya apa ya, nggak punya figur yang bisa aku ikutin dari awal. Orang tua aku nggak ada yang Hmm. studi di luar negeri, kakak-kakakku juga nggak ada yang studi ke luar negeri, teman-temanku juga nggak ada yang studi ke luar negeri. Jadi benar-benar start from the scratch, cari semuanya sendiri. Dan ya memang sih dibantu sama orang tua yang misalnya ada temennya yang kuliah di luar negeri, dihubungkan lah istilahnya. Tapi kan tetap lagi semua kan effortnya dari kita ya, untuk mempelajari Iya, benar. semuanya, cara-caranya dan segala macamnya. Itu sih sebenarnya intinya secara teknis. Dan juga apa ya, mungkin sedekah sih kalau menurut aku. Bayangin aja, mungkin aku kayak sedekah tuh ya berapa gitu ya, aku kesana bisa dapat mungkin 1 miliar lebih gitu kan. Iya. 2 tahun di Belanda aku hidup, dibiayain semuanya, nggak nyampe gitu istilahnya. Jadi ya istilahnya ya gitulah, sedekah sih Iya, jangan lupa benar-benar. kalau misalnya mau sesuatu. Itu kunci sih. Oke, oke, Beneran, sedekah ya, yang penting sedekah. Terus beneran, beneran. juga juga preparation itu memang inilah Iya apa pasti. menentukan juga ya. Pasti kita kan Iya, harus tahu dulu ya semuanya sebelum kita iya, bertempur kan itu istilahnya ya. bener Oke, banget situ. tuh tadi kita udah ngomongin beasiswa nih. Nah, sekarang yang serunya nih culture shock ya. Nah, Tuh. kalau kan itu beda ya. Ya meskipun di sana banyak orang Indonesia ya. Kalau dibandingkan aku dulu Iya, di Rusia sih jauh beda ya. Tapi kalau di Belanda tuh gimana sih culture shocknya? culture shock pasti ada. Terutama bahasa ya, kita kan nggak biasa pakai bahasa Inggris, apalagi di awal-awal ini kayak aku ngerasa sulit banget kan bahasa Inggris juga pas-pasan, IELTS pas-pasan. Jadi di belajar sih terutama, kan Lola lihat sendiri lah aku orangnya banyak omong ya. Istilahnya Enggak kalau juga, kasarnya, biasa aja. kasarnya tuh banyak banyak bacot lah istilahnya gitu. Tapi ketika ke sana, aku tuh merasa dibungkam gitu. Dalam artian aku nggak bisa Oke. ngomong sama sama orang, maksudnya di kelas aku sulit ngomong, di sosial juga aku sulit ngomong, dan itu kesiksa banget sih. Kayak istilahnya, aduh gimana ya rasanya gitu. Nah, culture shock pasti ada. Dan hadapi aja sih sebenarnya. Apalagi di metode pembelajaran ya harus sabar. Mungkin stres pasti ada. Dan eh, gimana ya, kayak ya asal jangan sampai depresi lah istilahnya. Kalau stres ya share Hmm. ke orang-orang yang lain. Itu sih sebenarnya kalau culture shock. Kalau masalah makanan dan segala macam di sana, Belanda itu kan banyak juga toko-toko Asia, toko-toko Indonesia, Iya. Indomie juga ada Iya di banget, sana. Jadi banget. kangkung juga ada, tempe juga ada. Iya. Jadi santailah, Bikin bete emang. gampang. Jadi Iya, untuk iya, masalah iya. makanan nggak ada masalah sih. Paling culture shock yang aku paling rasain itu sih untuk berkomunikasi, apalagi di kelas. Aku butuh 4 bulan Hmm. apa ya, apa 6 bulan gitu untuk terbiasa sama semuanya gitu sih. Hmm, oke, oke. Ya, berarti untuk bahasa ya, karena kita perlu Mm-mm. komunikasi ya. Tapi di Iya, sana kamu pakai bahasa Inggris kan kuliahnya? iya pakai bahasa Inggris. Kebetulan orang Belanda juga Kalau semuanya bisa berbahasa Inggris kok. Oh, oke, oke. Jadi nggak masalah banget lah ya kalau mau Iya, ini apa komunikasi di jalan nggak harus ngomong pakai bahasa Belanda gitu. iya, bener, bener banget. Oke, Anyway, oke. Lola, boleh ini nggak? Boleh pause dulu. Aku tuh mau ngecas soalnya udah mau habis baterainya. Maafkan ya. Oke, oke. Sebentar, oke, oke. Ya, Kita sebenarnya mau nutup juga tapi nggak apa-apa. Ada sedikit oh, lagi siap, nih siap. kata penutup. Kalau nggak gini aja deh. Aku lepas ininya, aku berganti berganti. Sip deh. Oke, oke, oke. Sambil ngecas. Masih dengar nggak? Dengar nggak? Denger dong. Heeh. Oke, oke. Nah, tadi itu udah ya culture shock. Nah, terus
Sebenarnya udah semua sih ya kita ngobrolin tadi nih, beasiswanya, Stunet, terus tentang Belandanya sendiri juga pasti udah banyak yang kenal lah ya Belanda. Siapa sih yang nggak Iya, kenal Belanda? Orang Indonesia juga banyak di sana kan gitu kan. Nah, iya kan? Terus mungkin ini deh, karena kita udah menyelesaikan sesi ini, aku mau sepatah dua patah kata deh dari Lugas nih untuk para scholarship hunter. Tadi kan udah tips sepatah dua patah kata iya. deh gitu. Atau sepatah dua patah katanya bisa panjang juga sih nanti. Tergantung. Ini sih apa namanya? Kalau harus reflect lagi ya, refleksi perjalananku ya. Mungkin itu juga sebuah apa ya, perjalanan yang sangat menurutku pribadi juga sangat berharga lah istilahnya. Dan itu juga mengajarkan banyak hal. Mungkin ada satu prinsip yang aku masih pegang sampai sekarang gitu. Dari aku yang nggak tahu apa-apa dulunya sampai yang aku berjuang sendiri dan aku yang takut sebenarnya saat-saat itu kan takut ya kayak nggak pasti, semuanya tuh nggak pasti, ada ketidakpastian di depan kita. Kalau misalnya lulus terus cari kerja, ya udah gitu pasti. Ini mah kayak mengejar beasiswa itu kan nggak sesuatu hal yang nggak pasti gitu, belum tentu dapat. Juga aku takut Iya benar. gagal, aku sedih dan segala macem. Ada sih apa ya statement yang waktu itu aku sampaikan sih sebenarnya aku tuh berpikir lagi dan aku berpikir kayak hal yang sebenarnya membatasi aku gitu ya untuk berjalan maju itu sebenarnya bukan ketidakmampuan tapi kayak lebih kepada ketidakmauan aku gitu. Ketidakmauan untuk apa sih? Kayak ketidakmauan untuk merasa sedih, ketidakmauan untuk merasa gagal, dan ketidakmauan untuk menghadapi sesuatu yang tidak pasti gitu. Padahal kalau misal kita pikir-pikir itu tuh kayak semuanya tuh ya adalah media untuk kita berkembang. Kita akan ada di zona di luar zona nyaman dan itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita berkembang gitu. Dan ya ketika kita Benar. gagal hanya bisa ya kita hanya harus bangkit dan apa ya ketika makanya dibutuhkan sebuah planning. Jadi ketika planningnya itu tidak tercapai, kita harus mikir lagi. Kita planningnya harus gimana nih? Planning yang lain lah. Planning B-nya seperti apa? Planning C-nya seperti apa gitu. Tapi ya ketika mimpi itu masih ada di situ ya tetap kejar sih menurutku. Itu sih sebenarnya kalau kata-kata dari aku. Oke, jadi berawal dari mau dulu ya, Iya, keinginan gitu ya. Iya, kalau nggak mah susah nanti ya. Keinginan untuk iya. bergerak ya. Orang kalau mager kan udah mager aja gitu. Mau juga sebenarnya jangan mau enaknya aja ya. Tapi mau juga kita harus mau yang enaknya gitu. Dalam artian mau gagal, mau sedih dan mau ya itu menghadapi sesuatu yang tidak pasti gitu. Itu sih. Iya benar-benar. Karena emang kalau di luar zona nyaman tuh biasanya memang kita lebih berkembang karena kita menghadapi masalah baru dan di sana kan terbentuk pribadi baru juga nanti gitu. Jadi Setuju, ya setuju. pokoknya keinginannya, nah kalau untuk scholarship, karena aku sendiri juga scholarship hunter ya, tapi udah sama ya udah selesai. Ini udah melewati fase itu gitu. Dan Ya, memang memang yang paling mendasar itu adalah ya kemauan sih, kemauan untuk survive, kemauan untuk apa berjuang effort gitu ya, no pain no gain ya gitu ya, kayak kata kalau kata orang ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, Lugas, untuk hari ini, sama-sama. untuk waktunya. Ya, Sekarang udah jam berapa di sana? Udah jam 6 ya? Mau jam 6 ya? mungkin kalau udah sejam sudah jam 6 berarti. Kayaknya mau udah jam 6. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Sampai, semoga kita berjumpa lah ya di lain waktu. Apa Siap, face to siap. face ya. Kalau ada Oke. waktu, kalau COVID udah kelar ya. Iya. Oke, selamat beraktivitas untuk hari Senin ya. Terus terima kasih juga para uh, viewers. Kita nggak ada pertanyaan sih, jadi aku tadi langsung tutup aja. Ya, nggak ada pertanyaan. Ada yang bilang nih, bikin buku motivasi buat beasiswa untuk pembaca keren tuh. Ayo kita bikin buku. Itu bagusnya ini sih komunikasi kalau mau. Jadi kayak kisah aku gimana, kisahnya mungkin Mbak Lola gimana, kisah yang lain gimana. Itu bagus sih kayaknya. Siap, siap. Ya, yang nulisnya aja belum tahu siapa ya. Itu Siap, masalahnya siap. kan keinginan untuk menulis. Ya, Oke, siap. Terima kasih semuanya. Have a ya good sama day. Jangan lupa semuanya. besok, bukan, Minggu besok masih ada Lola and Friends lagi. Jadi ikutin terus. Sampai jumpa. Ya, Makasih makasih Mbak Lola. Lugas. Bye-bye. Bye semuanya.